lagi di YouTube-nya Kak Ulil. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini Kak Ulil akan pergi ke suatu tempat di mana itu adalah di Kabupaten Semarang, guys. Kak Ulil mau kemana emangnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kak Ulil mau ke konveksi. Kira-kira konveksi apa ya? Dan Kak Ulil mau bikin apa? Penasaran kan? Oke, kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini. Ini Kak Ulil lagi OTW. Halo guys, sekarang Kak Ulil sudah berada di lokasinya ya guys. Di sini lokasinya sangat asri sekali. Untuk pemandangannya kita bisa melihat kanan kiri itu masih banyak tanaman hijau. Yuk langsung aja kita keluar untuk melihat isi dalam konveksinya. Oke guys, sekarang Kak Ulil sudah berada di halaman dari konveksinya guys. Yuk ikutin Kak Ulil ke sana guys. Nah, di sini adalah konveksi di mana Kak Ulil akan membuat apa ya kira-kira? Kalian tahu nggak? Nah, di sini Kak Ulil mau liatin ke kalian untuk contoh-contohnya. Yuk ikutin Kak Ulil guys di sini. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini dulu di halaman ruang tamu ini guys. Di sini ada beberapa contoh-contoh atau bahan yang digunakan untuk sampel kepada customer atau calon pembeli. Ini adalah sampel-sampelnya. Ada banyak ya, kita bisa lihat. Dan ini adalah ruang tamunya. Kita bisa nongkrong dulu, ngopi dulu, sambil ngobrol-ngobrol dulu bareng sama owner atau pekerja yang ada di sini. Untuk pembuatannya di mana? Pembuatannya ada di dalam guys. Nanti Kak Ulil spill. Kira-kira buat apa ya? Kalau kalian masih penasaran, ikutin terus video ini ya. Halo guys. Nah, di sini Kak Ulil sedang bersama owner dari konveksi atau vendornya. Langsung aja kita perkenalan dulu ya guys. Permisi Mas. Perkenalkan, saya Ulil sebagai konten kreator YouTube Semarang yang berjalan sekarang di bidang telolet basuri ini Mas. Siap. Oke, sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Pandu Mas. Mas Pandu guys. Mas Pandu ini asli dari atau asal Ambarawa guys. Mantep ini. Kalau boleh tahu nih Mas Pandu. Mas Pandu kan punya konveksi yang luar biasa ini. Itu kira-kira nama dari konveksi tersebut itu apa Mas? Namanya itu Kumpau Studio, sablon dan konveksi. Wis, Kumpau Studio. Kumpau Ya. Studio. Dimana nama tersebut itu sudah berjalan sekitar berapa tahun ini Mas? Ini udah berjalan dari 2020 Mas. Wis, Jalan tahun keempat ini. luar biasa. Ini udah lama ya guys ya ternyata. Udah 2020 sampai 2024. Berarti 4 tahun ini berjalan Mas ya? 4 tahun berjalan. Sekitar 4 tahun berjalan nih guys. Nah, ini saya mau mengulik sedikit, kembali ke masa lalu sebentar. Ini pertamanya gimana Mas? Kok ada kepikiran untuk membangun bisnis konveksi baju ini Mas? Awalnya itu dulu aku dari dari graffiti, dari gambar, terus kebetulan mau bikin acara, bikinlah merchandise di sablonan. Nah, si owner sablonan seniorku dulu memberi tawaran ke aku. Iya. Setelah lulus mau kemana gitu. Nek misalnya pakai bahasa Jawa ya Mas ya. Boleh. Nek misalnya bingung, melu aku jadi setelah ikut aku aja kerja setelah lulus. Terus ikut dia 2 bulan, setelah itu kepikiran jual kaos polos. Oke. Awalnya dari kaos polos 2019 itu banyak yang nanyain store-nya di mana. Nah, dari itu aku buka store dulu kaos polos, jalan di akhir 2019 sampai awal 2020 ada orderan sablon. Oke, boleh. Nah, dari situ kan aku udah ada ilmu di sablonan dulu, kerja sablonan dulu. Baik. Terus tak coba eksperimen dari orderan itu. Oke. Lalu untuk desain itu kita bisa custom atau udah didesainin sama sini Mas? Kita bisa dua-duanya Mas. Misalnya udah punya desain, nanti kita tinggal rapiin biar hasilnya nggak pecah. Oke. Yang kedua, ada biasanya yang minta didesainin dari sini. Dia udah punya referensi, misalnya Mas aku mau bikin desain seperti A, tapi tulisannya diganti. Misalnya kayak ini Mas. Mana? Kayak ini 1995 ini. Mas aku pengen desainnya model tulisannya kayak ini, tapi tulisannya diganti seperti ini. Terus ini juga Mas,
Ini Apa itu tulisannya? Fantastiwan. Oke. Dia punya basic desain, cuma ada gambar wanita sama jenis fontnya seperti itu. Mana wanita? Gambar itu mas. Oh, oke. Hadap sana. Iya, iya. Kayak siluet. Serong ya? Terus dia minta mas tulisannya diganti seperti ini. Oke. Gitu. Terus ada juga kalau yang ini biru ini dia udah punya desain. Yang ini? Udah punya desain tapi dia minta dibikin hati. Bagus ya mas ya barangnya ya mas ya. Oke, oke. Nah, untuk pembuatan sendiri di sini tuh kira-kira berapa lama atau mungkin waktunya bagaimana? Untuk estimasi pembuatan itu sekitar 10 sampai 14 hari mas. Itu normal. Normalnya. Normal. Kalau ada yang deadline urgent kita juga bisa, tapi nanti kita lihat kondisi antrean, kondisi deadline kita sama tingkat kesulitan yang mau dibikin. Oke. Gitu. Baik. Jadi Mas. istilahnya ngoyak ke iso. Ngoyak ke apa? Ngoyak ke deadline. Misal mas aku mau bikin tapi minggu depan udah harus jadi waktunya cuma seminggu itu juga bisa. Tapi nanti lihat kondisi dulu sama lihat itu yang mau dibikin seperti apa. Oke mas. Mas kalau boleh tahu nih di sini ada sosial medianya nggak untuk penonton yang penasaran atau kepo dalam mencari konveksi atau vendor ini? Ya. Nah nanti kalau ada yang kepo atau penasaran karena di sini harganya lebih terjangkau ya, mungkin bisa sertakan di bawah ini mas. Ya, ini ada Instagram Kumpul Screen Printing. Itu yang induknya istilahnya. Terus segmentasinya itu ada Kumpul Studio Merch, itu buat kita jualan merch. Jadi kita ada desain, kita jualan dengan istilahnya pengen punya kaos yang bagus nggak harus brand yang mahal seperti itu. Terus ada lagi Kumpul Sport Studio. Itu di Instagram, lalu ada di mana aja? Kumpul Screen Printing tuh induk. Oh induk. Induknya itu Instagram tuh. Instagram. Terus ada Instagram lagi 2. Oh Instagramnya ada 2 guys. Ada 3 total. 3. Buat 3. Yang satu buat jersey Kumpul Sport Studio. Yang satu kita jualan merch. Kumpul Studio Merch. Iya. Jadi ada 3 ya guys. Nanti kalau kalian yang kepo atau penasaran ada di bawah ini tuh 2, 3 ya. Oke. Mungkin itu aja. Kira-kira ada yang perlu disampaikan nggak ke penonton? Di Kumpul Studio ini nggak cuma kaos, kita bisa bikin jersey, kemeja, terus kita bikin hoodie, terus macam-macam lah, yang penting berbau kain. Oke. Ada tas, spoon juga kayak tas Alfamart. Oh berarti juga bisa order sablon menggunakan plus tas itu. Plus tasnya bisa. Jadi tas bisa disablon juga. Untuk kalian yang mau pesan bisa langsung hubungin mungkin nomor di bawah ini ya mas ya. Iya, nomor di bawah. Baik mas. Nah ini saya mau tanya nih, kira-kira kan saya kan mau order di sini nih. Bahannya tuh seperti ini. Maaf, desainnya seperti ini. Lalu untuk bahan dari kaosnya dan jenis dari sablonnya itu enaknya dan cocoknya pakai apa nih mas? Kalau dari saya rekomendasi itu lebih ke Katun Combat 24S. Kenapa kok bisa Katun Combat 24S? Itu bisa di segala mas, ketebalannya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, tapi bisa untuk di tempat panas oke, di tempat dingin oke. Lalu untuk dari jenisnya itu enaknya pakai jenis sablon apa ini mas? Untuk anak kan biasanya kalau M, L, XL, size itu ya mas ya, S sampai XXL tuh agak signifikan besarnya. Nah itu alternatif kalau untuk size yang kecil itu kita pakai CTF. Tapi kalau untuk size L ke atas itu bisa pakai plastisol. Oh gitu. Nah, untuk dewasa juga bisa kita pakai plastisol. Lebih awet mas, lebih awet dia. Setelah 2 tahun dicuci, dikering, baringgu lah ya, dicuci, kering dipakai itu awet. Oh berarti punya Kak Olil ini akan ada 2 jenis. 2 jenis mas, tapi nanti nanti kita lihat kerumitan desainnya ya mas. Terus rekomendasinya lebih ke apa? Nek kalau aku lebih ke kayak plastisol sih mas. Plastisol lebih lebih awet juga ya plastisol. Lebih awet mas. Nah oke guys, jadi kaos punya Kak Olil yang akan Kak Olil pakai yaitu menggunakan kaos yang berbahan 24S serta desainnya itu desain Kak Olil dan jenis sablonnya yaitu menggunakan plastisol, ya kan mas? Betul. Oke. Nah untuk jadinya kayak gimana dan kapan, tunggu video selanjutnya ya, biar kalian tetap penasaran dengan apa yang sudah Kak Olil berikan.
Oke guys, mungkin itu saja video dari Kak Ulil berkunjung di konveksi di video ini. Kalau kalian penasaran dengan hasilnya, tunggu Kak Ulil di video selanjutnya ya. Mungkin itu saja, langsung aja Kak Ulil akhiri. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, follow, atau subscribe.